apabila seorang muslim meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, hal-hal yang tidak penting baginya, maka ini adalah termasuk tanda keislaman orang muslim tersebut. Namun di sini perlu diperhatikan, bukan berarti kita meninggalkan sesuatu yang tidak penting bagi kita, kemudian kita bersikap egois, ya. Kemudian kita bersikap egois, ya. Bagaimana bersikap egois? Misalkan, apabila kita melihat sebuah kemungkaran di rumah, katakan, ini bukan urusan saya, ya. Saya nggak boleh ikut campur dalam urusan orang lain. Ya. Ada orang yang bertengkar, kita mengatakan saya tidak usah ikut campur tangan dalam urusan orang lain. Ya, kemudian kita meninggalkan amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Ya, kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini pemahaman yang salah. Maka kita harus memahami bahwasanya ini adalah urusan yang penting bagi seorang muslim. Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, hendaklah dia rubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Ya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya, ya, dengan menasihati. Fa illam yastati' fa biqalbihi aw ta'aful iman. Itu adalah salah satu iman. Maka apabila kita melihat perkara yang mungkar, kita harus mengingkarinya minimal dengan hati, dan hati kita tidak menyetujui perkara tersebut. Nah, kalau kita mampu maka kita nasihati. Ya, bukan berarti min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tidak ikut campur pada urusan orang lain, tidak. Ya, maka kita melihat kepada maslahat yang lebih besar. Apabila kita bisa mendamaikan antara dua orang yang bersengketa, kemudian kita bisa melerai orang yang bertengkar, misalkan kita bisa amar ma'ruf nahi munkar, maka kita lakukan. Namun apabila kita mengetahui bahwasannya apabila kita ikut campur, kok ternyata perkaranya lebih besar karena kita tidak mempunyai pengalaman dalam masalah tersebut, maka hendaknya kita menahan diri kita dari ikut-ikutan tentang persengketaan orang lain. Allah Ta'ala a'lam. Kemudian faedah yang ketiga, atau selayaknya bagi seorang manusia untuk selalu mencari perkara-perkara yang baik di dalam Islam, perkara-perkara yang dapat memperbaiki keislaman dia, ya, perkara-perkara yang dapat memperbaiki keislaman dia. Di antaranya adalah dengan meninggalkan hal-hal yang tidak penting baginya, tidak penting bagi keislamannya, ya. Tidak penting di sini, saya ulangi lagi, harus berdasarkan Islam, berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal ataupun hawa nafsu. Baik. Maka di sini, ya, kesimpulan hadis ini adalah seorang muslim termasuk tanda kebaikan Islamnya adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak penting baginya, dan apabila dia melihat bahwasanya atau mencegah kemungkaran tersebut, karena ini termasuk hal yang bermanfaat baginya. Bukan berarti apabila dia melihat urusan orang lain dia mengatakan, oh ini bukan urusan saya, sehingga saya tidak usah ikut campur. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwasanya para ulama, ya, kebanyakan mereka mencontohkan hal ini. Contoh yang paling besar dalam hal ini adalah urusan lisan, masalah berbicara. Karena kebanyakan orang terjerumus ke dalam neraka karena kata-kata yang dia ucapkan. Sebagaimana tadi hadis-hadisnya sudah kita jelaskan, dan sebagaimana tadi asar dari para ulama yang telah kita bawakan, yang dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab dalam syarah beliau kepada Arba'in An-Nawawiyah di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam.